Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang respect. Yaitu respect adalah rasa hormat, bukan sekedar hormat saja, tetapi hormat yang disertai dengan rasa kagum. Bisa dibilang ini adalah tingkat lanjut dari simpati. Respect bukan sekedar tertarik dan kagum, tetapi karena hal-hal yang dilihat secara sekilas saja. Tapi rasa respect terhadap orang tertentu baru muncul setelah seorang itu mengetahui pribadi atau perbuatan orang tertentu itu. Rasa hormat dan penghargaan adalah kasih sayang dan kesadaran bahwa diri adalah bagian dari sebuah masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat sekolah. Jadi, kesimpulannya adalah respect terhadap diri sendiri adalah rasa hormat dan kagum terhadap diri sendiri. Sedangkan respect kepada orang lain adalah rasa hormat, menghormati serta mengagumi kepribadian orang lain. Selanjutnya yaitu cara menghargai respect diri sendiri dan orang lain. Adapun dapat kita lakukan dalam menghargai diri kita sendiri atau respect terhadap diri sendiri, yaitu yang pertama yaitu menerima diri apa adanya. Kita sebagai manusia harus menerima diri kita sendiri sebelum kita menerima apa adanya orang lain. Yang kedua itu menghindari perilaku yang merusak diri. Tanpa disadari, kita sering melakukan sesuatu yang merusak diri kita sendiri. Misalnya cara berkendara yang ugal-ugalan. Yang ketiga yaitu memupuk rasa malu. Rasa tidak berlebihan. Jika saya mengatakan bahwa rasa malu itu merupakan salah satu indikasi utama yang membedakan antara orang yang waras dengan para penderita skizofrenia. Yang keempat yaitu menjaga nama baik. Nah, di sini tidak ada yang mau menghargai orang-orang yang tidak mempunyai nama baik. Jika namanya sudah tercemar, maka orang pun akan segera menjauhi kita. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menjaga nama baik diri kita sendiri. Yang kelima yaitu menjaga perilaku tetap baik. Hadiah paling indah yang bisa kita berikan kepada diri sendiri adalah amal baik yang kita lakukan selama hidup kita. Yang keenam yaitu kenali diri sendiri. Nah, mengenali diri merupakan bagian tersulit dalam proses menghargai diri. Mengenali diri merupakan sebuah proses yang menuntut kejujuran kita dalam mengenali diri sendiri atau melihat dan mengevaluasi diri kita sendiri. Hanya dengan kejujuran inilah kita bisa mengidentifikasi keunggulan kita dalam hal-hal yang pada diri kita punya yang masih perlu kita perbaiki ataupun kembangkan lebih lanjut. Selanjutnya itu nomor 7, yaitu menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan. Menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan membuat kita tetap rendah hati walaupun telah diberi kesempatan menikmati banyak kesuksesan. Yang ke-8 yaitu sadari bahwa kita ini unik. Yakinlah bahwa diri kita adalah unik dan tidak ada yang bisa menduplikasi dari keunikan kita. Dari jumlah manusia yang miliar angkanya, tidak ada yang seperti kita sebelum kita hadir di dunia ini. Dan tidak ada yang seperti kita juga yang melebihi dari sikap yang kita punya. Selanjutnya itu sadari bahwa atasi kelemahan diri.
Langkah yang satu ini seringkali sulit kita lakukan. Kenapa? Karena kita seringkali tidak mau mengakui kelemahan kita. Kita seringkali mengandalkan penilaian orang lain semata terhadap kelemahan kita. Padahal sebenarnya jika kita jujur, kitalah orang yang seharusnya lebih tahu kelemahan diri sendiri. Selanjutnya yaitu kembangkan diri Anda. Nah, setelah kita mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kita perlu membiarkan diri kita dibentuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini kita bisa melakukan sendirian. Selain berusaha, kita perlu juga mengandalkan Sang Pencipta untuk membantu usaha mengembangkan diri kita. Selanjutnya yaitu C. Prinsip membina hubungan dengan orang lain maupun diri sendiri. Yang pertama yaitu ada pahami karakter diri dan orang lain. Yang kedua, ciptakan spiral kehidupan positif. Yang ketiga, fokus pada kekuatan bukan kelemahan. Yang keempat yaitu kembangkan komunikasi empatik. Yang kelima, pujian yang tulus dan teguran yang tepat. Yang keenam yaitu kehidupan seperti gema. Yang ketujuh, mulai dengan yang apa kita pikirkan. Selanjutnya yaitu manfaat respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini kita memiliki rasa hormat atau respect pada diri sendiri yang akan membimbing moral kita dan dapat memahami diri sendiri, sehingga mengetahui kelemahan dan kekurangan diri sendiri serta potensi dan kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri. Memiliki rasa hormat atau respect terhadap orang lain akan menjaga sikap sopan santun kita dalam menjalani hubungan atau interaksi dengan orang lain, sehingga kerukunan dan kedamaian hidup dalam bersosial itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu skala respect diri, di mana skala respect diri merupakan skala perbandingan antara sikap respect terhadap diri kita yang dituangkan dalam suatu metode yang bersifat ESRA. Dalam bahasa Indonesia itu self responsibility. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi menurut saya yang saya simpulkan adalah bahwa kita harus memahami diri kita sendiri dan memahami orang lain. Karena apa? Dalam respect itu awalnya kita respect dalam diri kita sendiri dulu, baru respect terhadap orang lain. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.